Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari banyaknya kalian, aku yakin kalian semua itu banyak yang meragukan tentang perkembangan AI saat ini. Ya emang kalau kita lihat AI saat ini, ya, kalian harus tahu kalau AI saat ini itu adalah AI yang paling sampah kalau dibandingkan dengan AI yang akan ada di masa depan. Nah, dan seperti yang ada di thumbnail dan di judul video ini, aku bakal ngebahas tentang perkembangan AI dari masa ke masa, dari dulu sampai mungkin masa depan. Ya, oke. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, halo semua, aku Jawari dan selamat datang di channel Jarang Diceritain, namanya di segmen Jarang Diceritain Akademi ya. Ayo kita mulai. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, AI itu memang dirancang niatnya itu untuk mempermudah kehidupan manusia, teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, aku mau memperkenalkan dengan sebuah AI tools buatanku sendiri yang namanya adalah Jarang Descriptin AI. Nah, Jarang Descriptin AI ini adalah sebuah tools yang dimana gini guys, kalian harusnya ada yang jadi afiliator TikTok ya, misalnya TikTok. Nah, kalian kan harus bikin konten setiap hari ya, minimal 3 kali sehari gitu. Nah, tapi pas bikin skrip itu kan butuh waktu lama gitu. Nah, dengan adanya Jarang Scriptin AI, kalian bisa bikin skrip dengan gak manual lagi, cukup masukin ide atau cukup masukin foto aja. Nah, itu udah bakal diberi skripnya gitu sama AI-nya langsung. Nah, dan juga ada bonusnya guys, yang dimana ini lisensinya itu MRR, alias kalian bisa jual kembali dengan harga yang terserah kalian gitu. Jadi kalau kalian mau akses AI-nya bisa klik link di deskripsi ya. Harganya cuma 40 ribuan dan masih diskon. Oke, jadi kita bakal mulai dari tahun 1950-an. Jadi awal konsep AI itu muncul dari ide Alan Turing yang memperkenalkan Turing Test untuk mengukur kecerdasan mesin. Pada 1956, konferensi Dartmouth menandai kelahiran AI sebagai disiplin akademik yang digagas oleh John McCarthy dan koleganya. Pada fase ini, fokus utama berada pada pengembangan algoritma dasar serta program komputer sederhana yang mampu menyelesaikan tugas logis dan intelektual tertentu. Terus di tahun 1960 sampai 70-an, ini adalah era optimisme ketika AI mulai dikenal melalui eksperimen chatbot pertama seperti Eliza dan pengembangan sistem robot awal. Namun, periode ini juga diwarnai AI winter, yakni masa stagnasi dan penurunan minat serta pendanaan akibat kegagalan AI memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi. Di tahun 1980-an, masa ini sering disebut sebagai AI boom, ditandai oleh berkembangnya teknologi seperti early deep learning dan sistem pakar. AI kembali mendapatkan perhatian dan investasi besar menghasilkan berbagai aplikasi seperti pengenalan pola dan otomatisasi tugas spesifik. Nah, di tahun 1990-an, AI mengalami kebangkitan kembali, ditandai oleh kemenangan Deep Blue yang berhasil mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov, pada 1997. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa mesin mampu menyelesaikan tugas kompleks yang sebelumnya dianggap mustahil. Nah, di tahun 2000-an hingga 2010-an, revolusi data besar dan kemunculan internet mempercepat kelompatan kemampuan AI. Pembelajaran mesin atau machine learning dan deep learning menjadi semakin canggih, menghasilkan aplikasi praktis seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, hingga mobil tanpa pengemudi. Nah, di tahun 2020-an, yaitu masa kini, AI berbasis LLM seperti ChatGPT atau Gemini berkembang pesat. Teknologi ini menjadi asisten digital multifungsi yang dapat mendukung berbagai pekerjaan manusia,
mulai dari penulisan, editing hingga pengkodean. Nah, di tahun 2030 itu tuh akan muncul sebuah AI ya yang otaknya itu sudah setara manusia, teman-teman, yaitu Artificial General Intelligence atau AGI, yang mampu melakukan berbagai tugas manusia dengan fleksibilitas belajar dan beradaptasi. Misalnya gini, kan sekarang ya, misalnya kamu bikin sebuah automasi AI ya menggunakan misalnya N8N, itu kan harus dipantengin terus ya. Nah, sedangkan AGI ini salah satu AI-nya bisa jadi jenderal untuk AI junior yang lain gitu intinya. Nah, lalu di sekitar 2050 itu tuh akan muncul yang namanya super intelligence, yang dimana memiliki tingkat kesadaran dan kemampuan mutakhiran diri secara rekursif. Artinya apa? Artinya AI sama manusia itu lebih pintar AI-nya. Bahkan AI-nya ini lebih pintar daripada Albert Einstein itu. Nah, di tahun 2080 mungkin terjadi era integrasi manusia AI melalui brain computer interface. Nah, dan pada abad ke-22 diprediksi lahir era AI singularity ketika manusia dan AI menyatu dalam kehidupan post-human, membuka kemungkinan kehidupan abadi secara digital maupun fisik. Nah, meskipun ini menurut aku agak bertentangan sama agamaku, tapi nggak tahu ini data ya guys. Jadi menurut kalian gimana guys tentang perkembangan AI sejauh ini, dan apakah kalian bakal percaya sama yang aku omongin tadi? Ini boleh percaya boleh enggak ya sama apa prediksi AI apa aja yang ada di masa depan. Jadi kalau kalian mau traktir aku ayam bisa klik di deskripsi, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalau kalian mau tonton video lain yang sejenis dengan konten ini, klik aja.